Para ikhwan-ikhwanku sekalian, mari kita bersama-sama untuk mengenali akan diri kita, nafsu kita. Karena barang siapa yang telah mengetahui akan dirinya, maka dia akan mengenal pada Tuhannya Allah Rabbi Izzati Azza wa Jalla, Al-Haq Azza wa Jalla. Minggu kemarin telah sedikit kami uraikan tentang masalah diri kita seluruhnya. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nanti pada akhir zaman setelah aku akan ada seorang nabi yang bernama Ahmad. Ahmad inilah orang yang pertama Allah ciptakan supaya mengenal akan dirinya Allah dan mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menekan dirinya dan Ahmad atau Nur atau Ruh mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di dalam khabar-khabar dijelaskan pada saat Nabi Adam alaihissalam Allah ambilkan dari sulbi Adam alaihissalam seorang wanita yang cantik dan molek. Tidak ada secantik wanita itu yang namanya Siti Hawa. Maka pada saat itu tidak boleh melakukan sesuatu dengan Hawa ini. Allah jodohkan dengan mas kawinnya membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat itu lahiriah Ahmad ini belum ada, tetapi suruh membaca sholawat kepada Nabi besar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Belum ada padahal nih, tapi Allah perintahkan supaya membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, coba kalau kita simak, sallallahu rabbuna, semoga salawat, berikan salawat ya Allah Tuhan kami, ala nuril mubin, kepada cahaya yang sangat jelas, Ahmad al-Mustafa, yaitu Ahmad yang terpilih, Sayyidil Mursalin, menjadi rajanya para utusan-utusan Allah. Luar biasa. Berarti menunjukkan bahwasannya keberadaan cahaya yang nyata yang diberi nama Ahmad. Dari sanalah, dari cahaya yang mubin, nurul mubin, keluar dari dada, dari tangan, dari telinga, ciptaan-ciptaan Allah. Melalui sinar-sinar tersebut yang namanya manusia. Makanya manusia bukan dilahirkan dan bukan melahirkan, bukan laki-laki juga bukan perempuan, seperti yang kemarin kami jelaskan. Manusia itulah yang namanya ruh, atau namanya cahaya atau zohar, atau diamond, yang telah diberikan oleh Allah, dititipi oleh Allah suatu ilmu, basor, sama, kalam, hayat, kudrat, dan iroda. Diberikan oleh Allah. Iroda suatu keinginan, kudrat suatu kemampuan, hayat suatu kehidupan, sama suatu pendengaran, kalam suatu pembicara, basor suatu penglihatan, ilmu, sehingga mampu mendengarkan, mampu berbicara, mampu melihat, dan berhendak. Dari pertanyaan Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna, apakah aku ini Tuhan kalian? Maka ruh-ruh itu menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikan. Ini titipan dari Allah, 7 sifat, ilmu, basar, sama, hayat, kudrat, dan irodah, kalam. Ini titipan yang menjawab ini. Akhirnya Allah yang bertanya, Allah pula lah yang menjawab. Diperkuat lagi, ma qataltuhum walakinnallaha qatalahum. Bukan Anda
semua yang membunuh mereka-mereka, tapi Allah lah yang membunuh mereka-mereka. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Bukan Anda yang melempar Muhammad tatkala Anda melempar, tetapi akulah yang melempar. Ingat, kalau kita ingat ini berarti kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita menyadarin, ingat, kita menyadarin kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun juga kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa mempunyai sesuatu berarti dia belum mengenal akan dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita mampu juga membawa keluarga kita, suami kita, istri kita untuk bersama-sama mengadakan majelis ini supaya sama-sama mengenal akan dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di surga istri-istri ini juga bisa mengikuti masuk surga bersama-sama. Juga bukan berarti istri dunia saja, di akhir nanti juga masih tetap menjadi istri. Ingat di surat Yasin, hum azwajuhum fi dzilali muttaqiun. Luar biasa. Tapi istri yang bagaimana? Istri yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harsun lakum. Istri merupakan ladang-ladang untuk suami. Kalau ladangnya subur, saya yakin ditanami jagung akan subur juga. Tapi kalau ladangnya gersang, tandus, udahlah, nggak akan bisa menumbuh bibit, walaupun itu bibit unggul, akan jadi kerdil itu. Tapi saya yakin ladang-ladang yang disiramin oleh rahmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menjadi subur. Malaikat mampu menghitung tetesan-tetesan air hujan yang turun dari langit ke muka bumi ini. Malaikat mampu menghitung buih-buih yang ada di lautan. Tapi untuk menghitung anugerah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu, yang diturunkan bagi orang-orang mengadakan majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita bersama-sama disiramin terus oleh anugerah rahmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ibu ini akan menjadi sebuah harsun, ladang yang sangat subur.
para ikhwan-ikhwan sekalian, bahwasanya manusia yang sebenarnya itu merupakan jisim yang halus, yang berhubungan langsung dengan jisim kasar atau lahiriah ini. Namun ruh yang bukan seperti jisim kasar, karena ruh ini adalah sebangsa jisim cahaya atau demon atau johar, mutiara, berupa nur dari jisim nur yang tinggi luar biasa, yang halus dan senantiasa meresap, bergerak di dalam jasad dan berjalan di dalamnya bagaikan air berjalan pada bunga mawar, berjalannya minyak zaitun dalam pohon, cahayanya api dalam bara. Manusia yang sebenarnya pada saat sudah diberikan ketujuh sifat dan telah sempurna kejadiannya, telah mempunyai sifat ilmu, basor, sama, kalam, hayat, kudrat, iradah, ruh ini senantiasa mengikuti Allah, mengikuti Allah. Di mana saja Allah berada, di situ ada manusia yang sebenar-benarnya. Dia senantiasa mengingati Allah. Satu detik pun dia tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun halilintar menyambar telinganya, dia tidak pernah terbangun dari mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan tidur tetap mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apa saja dan di mana saja, dia senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manusia yang sebenar-benarnya. Jadi manusia yang sebenar-benarnya bukan yang kelihatan mata ini, bukan. Ini merupakan casingnya saja, bukan HP-nya. Casingnya dari HP. Itu yang sebenar-benarnya manusia adalah bukan lahiriah, badan, tubuh atau jasad kita yang seperti kita memahaminya. Padahal sebenarnya manusia itu bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak berdarah, berdaging, bukan bertulang belulang, tidak mempunyai ruangan, tidak dikandung oleh waktu dan tempat, dan tidak akan hancur, tidak akan mati dan hidup selama-lamanya. Ingat itu. Itu manusia yang sebenarnya tidak akan mati selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Tidak akan hancur, dia tidak akan mati, dan dia akan hidup selama-lamanya. Walaupun kiamat terjadi, dia tetap masih hidup karena diberikan sifat hayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sebenar-benarnya manusia. Namun kita ini masih belum memahami tentang akan dirinya.
sebenarnya atau jati dirinya. Banyak yang tidak memahami anggaran itu, sehingga kita merasa dan sebagainya. Selama ruh ini setelah diberikan 7 sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mengikuti, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala akan menjadi damai dan tentram, aman. Namun tatkala ruh ini tidak mengikuti, mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan dapat membisikkan kepada ruh untuk mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala manusia tidak mengingati Allah, akan muncul dari diri manusia suatu korin atau raksasa yang luar biasa jahatnya. Akhirnya apa? Menindas, memeras, banyak yang mengganggu pada orang lain. Maka tatkala ruh lupa kepada Allah, ruh itu langsung sakit. Langsung dia punya penyakit. Penyakit ruh ini beda dengan penyakit jasad. Kalau penyakit jasad, penyakit badan, penyakit tubuh, ini yang merasakan tubuhnya sendiri. Kita sakit gigi, kita sendiri yang rasa sakit. Kita sakit pinggang, kita sendiri yang sakit. Kita yang kena penyakit batuk, kita sendiri yang sakit. Kita kena sariawan, kita sendiri yang sakit. Kita kena yang namanya mah, kita sendiri yang merasakan sakit. Tetapi kalau penyakit ruh, yang merasakan sakit adalah orang lain. Kalau orang yang sakit, lahiriahnya dia yang sakit, dan nanti di akhirat kalau dia sabar, dia dapat pahala. Kalau orang yang sakit lahiriah. Tapi kalau orang yang sakit batiniah atau ruhaniah yang sakit, cahayanya yang sakit, nurnya yang sakit, atau jati dirinya yang sakit, maka yang merasakan adalah orang lain. Iri, dengki, bohong, marah-marah, janji yang tidak ditepatin, khianat, menyalahkan orang lain, menggunting dalam lipatan. Ini adalah penyakit-penyakit yang dibawa oleh dirinya melalui korin. Dan nanti di akhirat dia akan disiksa. Ini di yaumul akhirah akan disiksa nanti dia yang mempunyai penyakit-penyakit ruhaniyah. Maka kita harus menyembuhkan penyakit itu
dengan obatnya berzikir, dicuci dengan air ma'rifatullah, disabuni dengan sabun taubat. Udah nggak ada di toko, nggak ada sabunnya, airnya juga nggak ada di dunia, gratis itu, asal mau mengobatin, karena enak di dunia. Tapi orang lain kesakitan, orang sakit, orang lain yang merasakan sakitnya. Tapi nanti akhirat dia akan mendapat siksa. Maka ini penting sekali kita untuk jangan sampai jangan sampai mendapatkan penyakit ruhani. Kalau penyakit lahiriah banyak diurus sama Ar-Rahim, dikasih obat sama Pak Ayi, sama saudara, sama anak, sama suami. Kalau penyakit lahiriah, dan nanti kalau dia sabar akan mendapat pahala di yaumul akhirah. Tapi kalau penyakit batinnya luar biasa yang dibawa oleh Korin, kenapa mereka dapat penyakit itu? Kenapa mereka dapat penyakit itu? Karena dia lupa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, diri sebenarnya manusia kalau sudah menemukan dirinya yang sebenar-benarnya, dia akan mendapatkan sesuatu kekuatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh yang telah diliputi sinar ketuhanan, maka ruh manusia itu tidak dapat diduga-duga kekuatan tenaganya yang sudah diliputi sinar ketuhanannya. Kalau dulu di Jonggonde yang sudah masuk mendapatkan cahayanya baginda Rasulullah SAW masuk dalam sulbi. Kekuatannya luar biasa. Tenaganya luar biasa. Ruh yang telah diliputi sinar ketuhanan tidak dapat diduga-duga tenaganya. Ruh yang senantiasa berkekalan, berkepanjangan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan oleh Allah strong of body, strong of inner, yaitu kekuatan lahiriah dan kekuatan batiniah. Ruh ini bisa
bisa meninggalkan alam dunia, alam nasut, lahun, malakut, jabarut, sampai dia beraudensi, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala dan berpelukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia terus menerus yadumu ala zikrillah, yadumu ala zikrillah, senantiasa berkekalan, berkepanjangan, terus menerus mengingati Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah ruh ini diberi pakaian berupa jasmania, badan, jisim, tubuh, maka ruh ini lupa, asik bermain-main dengan jasad, badan atau tubuh, laksana anak kecil diberi mainan, asik dia mainan di HP, luar biasa. Itulah kalau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lupa kepada sang pemberinya jasad dan tubuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dengan kejadian Isra dan Mi'raj, kita harus tahu itu, yang insya Allah 2 bulan lagi akan datang malam Isra dan Mi'raj. Isra berjalan di tengah malam, yaitu zikir ismudzat, zikir latifah, zikir nafi nisbat, zikir wukuf. Ini Isra. Ingat, kita ini harus Isra, harus berjalan. Kalau kata ahli sufi, kita harus suluk, sair, toer, rujuk. Maka kita juga telah dicontohkan oleh baginda Rasul dan Isra, yaitu zikir ismudzat, zikir latifah, zikir nafi nisbat bila nafas, zikir wukuf. Setelah itu selesai, kita harus mi'raj, harus naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita berjalan dulu, baru naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan 6 muraqabah. Dengan muraqabah itlaq, ahadiyal af, muraqabah ma'iyah, akrobiyah, ahadiyal sadat, tatus sir wal bati. Jadi setelah kita berjalan, harus naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai ke muntaha, ke aras, ke kursi, ke lauhul mahfuz, sampai ke kolam sana, langsung
kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mi'raj dengan muraqabah, dengan namuraqabah, itlaq ahadil af'al ma'iyah aqrabiyah ahadil zat dhatus sir wal bati, sir wal bati. Setelah kita mi'raj nanti kita akan di martabat maqam musyahadah, langsung menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Muka syafah terbuka seluruhnya, nggak ada yang ditutupinya. Semuanya, apa yang ada di dunia, apa yang ada di akhirat, seluruhnya terbuka. Muqabalah, mukafafah, fana fillah, baqa billah, atau zukwijdan, dan merasai apa-apa yang dirasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya zukwijdan. Sekali lagi, manusia yang sebenar-benarnya senantiasa mengikuti Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah terus diikutin terus dan diingatin terus. Janganlah kita terlena, lupa kepada yang memberinya setelah kita diberi jasad, badan, tubuh. Jangan kita asik bermain-main dengan tubuh dan badan saja, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad.